Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Sains Teknologi Hasil Perairan akan menjelaskan tentang dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Jadi di sini saya Raka Damar Santoso ingin menjelaskan tentang apa itu mutu bahan pangan. Nah, setiap orang membutuhkan pangan yang bermutu dan bergizi karena sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Makanan yang bermutu dan bergizi adalah makanan yang diperlukan seseorang untuk hidup sehat dan semakin produktif. Menurut PP nomor 28 tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan. Nah, apa itu makanan? Makanan dan minuman suatu komoditas pertanian atau bahan pangan, baik hewani maupun nabati. Pada umumnya memiliki tingkat mutu tertentu. Tingkat mutu bahan ada yang sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, mutu suatu bahan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu, tergantung cara penanganan bahan tersebut. Apabila penanganan bahan kurang baik, maka secara berangsur-angsur bahan dapat mengalami penurunan mutu. Nah, sebaliknya jika mutu bahan tidak dapat atau sangat sulit diubah. Nah, jadi gitu aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dendra Faisal. Saya akan menjelaskan standarisasi mutu bahan pangan. Standarisasi mutu bahan pangan adalah proses penetapan persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh bahan pangan. Persyaratan mutu ini meliputi kriteria keamanan, kandungan gizi, dan standar perdagangan. Standarisasi mutu bahan pangan bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahan pangan yang tidak aman dan tidak berkualitas. Terus meningkatkan mutu produk pangan di Indonesia. Terus juga melancarkan transaksi perdagangan bahan pangan, meningkatkan daya saing produk pangan di Indonesia dan di pasar internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainuni Putriwanda dengan NIM 4432315. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sertifikat MD dan bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat tersebut. Sertifikat MD atau makanan dalam adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa seseorang telah menjalani pelantikan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk memberikan makanan dalam keadaan pasien. Ini biasanya menjadi persyaratan untuk bekerja di bidang perawatan kesehatan, terutama di tempat-tempat di mana pemberian makan dalam sering dilakukan, seperti rumah sakit atau pusat perawatan jangka panjang. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi standar terutama di dalam memberikan perawatan yang aman dan efektif kepada pasien yang membutuhkan makanan dalam. Dan untuk mendapatkan sertifikat MD, biasanya Anda perlu mengikuti kursus atau pelantikan yang disetujui dan memenuhi persyaratan tertentu. Langkah-langkahnya termasuk yang pertama ada pelantikan formal, daftar ke program pelantikan yang disetujui oleh otoritas kesehatan atau organisasi terkait. Yang kedua itu ada praktikum. Beberapa program pelantikan memerlukan praktikum di tempat-tempat yang memungkinkan Anda memperoleh pengalaman langsung dalam memberikan makanan dalam kepada pasien di bawah bimbingan yang tepat. Yang ketiga itu ada uji sertifikat. Uji ini akan menguji pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan makanan dalam. Yang keempat itu ada lisensi atau sertifikasi. Setelah lulus ujian, Anda akan memperoleh sertifikasi atau lisensi yang menunjukkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk memberikan makanan dalam. Nama saya Martin Chandra Simanjuntak dengan NIM 444330165. Saya akan menjelaskan apa itu SKP dan syarat untuk mendapatkan SKP. SKP ini adalah singkatan dari Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kepada unit pengolahan ikan atau UPI yang telah memenuhi persyaratan cara pengolahan ikan yang baik atau CPIK dan Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP. Nah, saya akan menjelaskan cara mendapatkan SKP. Jadi, UPI mengajukan permohonan kepada permohonan SKP ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di provinsi tempat UPI itu berada. Lalu, DKP akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah dipenuhi oleh UPI. Jika verifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, DKP akan merekomendasikan UPI kepada Balai Besar Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan atau BBP2MHP
untuk melakukan audit. Lalu BBP2MHP ini akan melakukan audit terhadap UPI untuk memastikan bahwa UPI benar-benar memenuhi persyaratan CPIK dan SSOP. Jika audit dinyatakan lulus, BBP2MHP ini akan menerbitkan SKP kepada UPI. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Ronaldistorus dari jurusan Ilmu Perikanan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang HACCP. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan pada kesadaran atau perhatian bahwa bahaya hazard akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi. Tetapi dapat dilakukan tindakan pengendalian untuk mengontrol bahaya. HACCP juga merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan pangan yang aman. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Nah, untuk mendapatkan sertifikat HACCP ini, kalian harus mengikuti beberapa langkah berikut ini. Pertama, pelajari persyaratan HACCP. Pahami prinsip-prinsip HACCP dan persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan sistem ini dalam bisnis makanan dan minuman. Yang kedua, terapkan HACCP. Terapkan prinsip HACCP dalam operasi bisnis Anda, termasuk identifikasi bahaya, menetapkan kontrol kritis, dan menetapkan prosedur pemantauan. Ketiga, training. Pastikan staf Anda menerima semua pelatihan yang sesuai tentang HACCP dan prosedur yang terkait dengan implementasinya. 4. Audit. Persiapkan diri untuk audit oleh pihak yang berwenang. Mereka akan menilai kepatuhan Anda terhadap standar HACCP. Yang kelima, sertifikasi. Jika berhasil, Anda akan menerima sertifikat HACCP yang menunjukkan bahwa bisnis Anda mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Pastikan juga untuk mengikuti panduan dan prosedur yang diperlukan di negara Anda, karena persyaratan dan prosesnya dapat bervariasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ISO dan bagaimana mendapatkan sertifikasi ISO. ISO adalah sebuah standarisasi internasional dari segala jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah terjamin kualitasnya. Untuk mendapatkan sertifikasi ISO bisa mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu 1. Menentukan jenis ISO yang akan diterapkan seperti kualitas produk, keamanan siber, manajemen lingkungan, atau standar kesehatan dan keselamatan. 2. Bentuk tim kerja yang terdiri dari ketua dan anggota tim, dengan minimal anggota berasal dari pimpinan departemen atau manajemen puncak. Yang ketiga, ikuti pelatihan sertifikasi ISO dari lembaga yang terpercaya dan memiliki lisensi resmi seperti Premises Consulting, Good Safe Academy, Food Safety Quality, and Leadership Service Quality. Ketiga, bisa juga menghubungi konsultan ISO untuk membantu dalam proses pengurusan sertifikasi. Selanjutnya, melakukan gap analysis untuk mengidentifikasi sistem yang belum ada dalam perusahaan. Selanjutnya, membuat dokumentasi selama proses pengurusan ISO untuk memenuhi persyaratan regulasi. Selanjutnya, melakukan implementasi sistem manajemen ISO selama minimal 3 bulan. Mungkin sekian dari saya. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazatul Hikmah dengan NIM 444-323-0033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang GMP. GMP atau Good Manufacturing Practice adalah serangkaian prinsip dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk makanan dan obat-obatan diproduksi dengan standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang tinggi. Prinsip GMP mencakup segala hal mulai dari desain dan kondisi fasilitas produksi, pengendalian kualitas bahan baku, pelatihan karyawan, hingga pemantauan dan pengujian produk jadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikat GMP ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama, pahami persyaratan GMP yang berlaku untuk industri Anda. Persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis produk yang Anda hasilkan dan wilayah hukum yang berlaku. Yang kedua, pastikan fasilitas produksi Anda memenuhi standar GMP.
termasuk desain yang sesuai, kondisi kebersihan yang baik, pengendalian keamanan dan kebersihan makanan, serta pemeliharaan peralatan yang tepat. Yang ketiga, terapkan prosedur GMP dalam setiap aspek operasi Anda, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Ini termasuk pemantauan, pengujian, dan dokumentasi yang cermat. Yang keempat, lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar GMP dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Yang kelima, persiapkan diri untuk audit eksternal oleh pihak yang berwenang atau lembaga sertifikasi. Mereka akan meninjau praktik produksi Anda dan kepatuhan terhadap persyaratan GMP. Dan yang keenam atau yang terakhir, jika Anda lulus audit, Anda akan diberikan sertifikat GMP yang menegaskan bahwa fasilitas produksi Anda memenuhi standar GMP yang ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.